Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Waka yang menangani bidang Sarpras, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah SD serta guru yang menangani Sarpras SD. Sebelum acara kita mulai, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mensyukuri atas rahmat kesehatan kita sehingga kita pada hari ini bisa bergabung dalam acara pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi Dapodik 2021, khususnya hari ini akan membahas tentang Sarpras. Terkait Sarpras, Bapak Ibu, kenapa hari ini yang mengikuti adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru atau waka yang menangani Sarpras? Karena untuk Sarpras kita sekarang tidak bisa lagi mengisi data Sarpras sesuai dengan kebutuhan. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita untuk Sarpras terkait akreditasi, Bapak Ibu bisa mengisi Sarpras kita sudah ada, baik terkait dengan bantuan mengisi Sarpras kita masih kurang, tetapi sekarang data sudah terkoneksi dari Dapodik, jadi kita tidak bisa lagi. Harapan kami untuk data Sarpras nanti benar-benar diisi data yang apa adanya. Dalam kesempatan ini nanti terkait dengan Sarpras akan dijelaskan oleh Bapak Zamzin, Kasih Sarpras bidang SMP, dan juga mungkin dari Pak Sujadi nanti kalau beliau sudah hadir. Sementara yang sudah ready adalah Pak Yamzin. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan kejelasan mengenai Sarpras, karena untuk beberapa tahun ke depan karena pengaruh pandemi, Sarpras pengadaan Sarpras kita relatif tergantung dari APBN karena keadaan APBD yang belum begitu mendukung pengadaan Sarpras untuk sekolah. Jadi harapan kami data Sarpras bisa diisi yang sebenar-benarnya dan bisa untuk mencukupi persyaratan-persyaratan dalam pengajuan bantuan ke pusat. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi nanti akan dijelaskan oleh Pak Yamzin, dan apabila Bapak Ibu masih ada keraguan atau kurang jelas silahkan ditanyakan. Mungkin setelah acara ini pun Bapak Ibu bisa bertanya ke Pak Yamzin juga bisa, atau melalui grup-grup Bapak Ibu yang ikuti mungkin grup sekolah atau apa, nanti bisa didiskusikan dan sama-sama belajar. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Bapak Yamzin untuk mengisi tentang Sarpras tersebut. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Ibu, Bapak Kepala Sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, beserta para Bapak Ibu guru atau operator yang menangani Sarpras. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, di saat ini,
kita dipertemukan di media ini dalam rangka untuk berdiskusi kaitan dengan Sarpras pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum kami matur lebih banyak kaitan dengan sarana prasarana pendidikan, kami perlu mengingatkan bahwa sebuah lembaga pendidikan itu akan berhasil atau bisa dikatakan ada beberapa syarat untuk berdirinya atau untuk suksesnya sebuah lembaga pendidikan yang sangat populer disebut dengan 8 standar pendidikan atau standar pendidikan nasional atau SNP. Ibu Bapak yang kami hormati, bisa kami sampaikan di sini bahwa manakala sekolah Bapak Ibu itu akan menjadi sekolah yang benar-benar sekolah atau sekolah yang bisa memenuhi persyaratan minimal untuk menjadi lembaga pendidikan, ini manakala sekolah tersebut memiliki atau konsisten dengan standar nasional pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, 8 standar nasional ini mestinya kami sudah tidak perlu matur lebih banyak ya, karena para kepala sekolah ini sudah pasti istilah bahasa Jawanya itu ngelotok lah dengan bahasa standar nasional pendidikan ini. Yang pertama adalah SKL, standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua standar isi. Nah, di mana di standar isi ini merupakan merupakan rel atau jalur kemana arah sebuah lembaga pendidikan ini akan dibawa. Maka manakala rel ini dibangun dengan baik, rel ini dibangun secara konsisten, dipelihara dan sebagainya, maka semua warga sekolah ini dalam melalui jalan tersebut ini pasti akan mengalami kemudahan-kemudahan sehingga ketercapaian tujuan lembaga itu pasti akan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dalam standar isi ini perlu kami tekankan bahwa sekolah ini perlunya konsistensi atau memahamkan kepada seluruh warganya, utamanya visi misi sekolah itu, ya, karena semua kegiatan, semua kurikulum, semua sumber daya yang ada di situ itu harus muaranya ada pada visi dan misi sekolah tersebut. Katakannya kalau sekolah ini salah satu misinya adalah untuk mencetak manusia yang terampil, maka mulai dari kurikulumnya, mulai pembelajarannya sampai pada evaluasinya pun harus mengarah ke sana. Contohnya ketika kita mau guru bahasa Inggris, kalau visi sekolah itu mengatakan bahwa anak mencetak manusia terampil, maka bahasa Inggris pun tidak hanya fokus pada pemahaman kosakata dan sebagainya, tapi mesti sudah pada keterampilan untuk menggunakan bahasa itu sendiri. Demikian juga untuk matematika, kemudian kesenian dan sebagainya. Ini mulai dari perencanaan, pelaksanaannya sampai pada evaluasi harus pendekatannya adalah mencetak manusia yang terampil. Itu kaitan dengan isi, kemudian baik prosesnya juga seperti itu ya. Prosesnya seperti itu, artinya seperti itu juga harus konsisten dengan visi misinya. Kemudian PTK-nya atau tenaga pendidik dan kependidikannya ini juga harus upgrade, artinya jangan sampai guru bahasa Indonesia mengajar guru bahasa Inggris dan sebagainya, sehingga bila mana itu dibiarkan maka akan terjadi malpraktek. Maka dalam sistem pendidikan kita ini sudah betul-betul ditekankan bahwa seorang guru ini wajib mengajar sesuai dengan kompetensinya. Berikutnya Ibu sekalian, ini nanti yang akan kita diskusikan ya sedikit agak lebih serius dan lebih panjang adalah standar Sarpras Ibu sekalian. Sebuah lembaga pendidikan yang baik itu manakala Sarprasnya seperti apa nanti akan kita kupas bersama-sama dalam kesempatan ini. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk berikutnya adalah
standar pengelolaan, atau di sini ini lebih banyak kepada kelembagaannya, ya, kelembagaan, struktur organisasinya bagaimana biar efektif sehingga bisa ramping struktur tapi banyak fungsi, ini bagaimana. Biasanya di sini adalah peran kepala sekolah sangat penting. Ya, dalam dunia pendidikan ini kepala sekolah dituntut salah satunya untuk menjadi kepala sekolah yang memiliki jiwa wirausaha. Ya, bukan berarti jiwa wirausaha itu sekolah bakulan di sekolahannya, tidak, tapi kepala sekolah yang memiliki 1000 akal agar lembaga pendidikannya itu betul-betul bisa maju tanpa bergantung pada salah satu sumber. Ya. Jadi karena sumber dana, sumber daya dan sebagainya ini dari mana-mana bisa diambil. Ini menuntut kreativitas kepala sekolah atau kepala sekolah yang memiliki jiwa wirausaha dituangkan dalam standar pengelolaannya. Kemudian yang berikutnya standar pembiayaan. Ya, standar pembiayaan ini utamanya ditopang oleh pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan standar pembiayaan ini melibatkan masyarakat dan perusahaan melalui CSR dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah standar penilaian. Ini hanya sepintas kita menekankan saja, sekali lagi bahwa sebuah lembaga pendidikan ini tidak bisa meninggalkan salah satu standar tersebut atau salah satu dari 8 standar tersebut, sehingga sebuah lembaga pendidikan itu dikatakan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang utuh itu manakala memenuhi 8 standar tersebut. Ibu Bapak yang kami hormati, Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang untuk menjadikan sekolah itu betul-betul menjadi real school atau real education atau benar-benar sekolah yang memenuhi persyaratan 8 standar tersebut, maka organisasi di Dinas Pendidikan pun menyesuaikan dengan kebutuhan untuk pemenuhan 8 standar tersebut. Yang pertama, ini dikepalai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dibantu oleh sekretaris dinas atau di sekdin atau sekretaris kedinasan atau sekretariat. Yang berikutnya dibantu oleh Kabid Kebudayaan karena memang OPD kita ini bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kebudayaan menjadi salah satu bidang yang harus kita kelola, ya, kita kelola dalam upaya untuk mencetak generasi penerus bangsa ini melalui para peserta didik ini tentunya yang memiliki budaya-budaya luhur yang sudah kita miliki dan bukan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ciri kepribadian di bangsa Indonesia. Seperti beberapa budaya-budaya kita yang mergo rakopen itu sudah diklaim oleh negara lain, jangan sampai hal tersebut terjadi. Maka sebelum wayang itu diklaim oleh orang lain, ya ayo wayang itu kita kenalkan dengan siswa kita. Nah, lebih sedikit, mohon maaf lebih panjang sedikit, bahwa di Kabid Kebudayaan ini, di bidang kebudayaan ini maaf sebelum kondisi pandemi COVID ini mempunyai program yang bagus. Salah satunya adalah wayang untuk masyarakat. Nah, sudah dimulai wayang masuk sekolah. Nah, maka manakala Ibu Bapak Kepala Sekolah ini menghendaki dan sekiranya nantinya kondisinya sudah tidak seperti ini, sudah tidak pandemi lagi, semoga hal ini segera terjadi, itu bisa saja mengajukan melalui bidang kebudayaan itu tentang wayang masuk sekolah. Selanjutnya ada Kabid GTK, ini bidang yang menangani tentang pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Dan berikutnya Kabid PAUD Dikmas, ini urusan PAUD dan pendidikan masyarakat, dan Kabid SD dan Kabid SMP. Dari ketujuh kabid ini diharapkan mampu bekerja sama, mampu menjadi teamwork yang baik dengan Ibu Bapak sekalian untuk menjadikan
dunia pendidikan atau pendidikan di Kabupaten Magelang ini ke depan menjadi lebih mutu, lebih baik, lebih jujur, dan menjadi lembaga pendidikan yang sebenarnya. Ibu Bapak yang kami hormati, itu faktor dukungan dari organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya Ibu sekalian, kami akan matur kaitan dengan standar Sarpras karena memang pada hari ini kita diminta untuk diskusi tentang standar Sarpras. Nah, sekolah ini ya setiap satuan pendidikan apa atau yang harus dimiliki. Ini betul-betul mohon Ibu Bapak ini cermati, kemudian nanti dievaluasi. Di sekolah Ibu sekalian sudah memiliki ini atau belum? Ya. Ini wajib, karena wajib itu nek ora dilakoni ya dosa. Maka kalau sekolah Ibu sekalian itu kok tidak ada salah satu yang tidak memiliki ini, ya mungkin ya termasuk kategori dosa itu. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, yang pertama, sekolah itu harus memiliki perabot, ya. Apapun wujudnya. Nek kepeksane memang perabotnya tidak ada, asal itu aman tidak apa-apa. Tapi perabot biasanya perabot yang dimaksud di sini ini ya ada meja, ada kursi dan sebagainya. Nek kepepet untuk pembelajaran itu memang tidak ada, maaf. Ini gelar kloso pun tidak apa-apa, tapi itu tidak begitu disarankan. Artinya manut standar nasionalnya tidak seperti itu. Tapi pembelajaran itu pun manakala memang dalam kondisi darurat dilakukan seperti itu pun bisa. Kemudian yang kedua, memiliki peralatan pendidikan, peralatan dasar pendidikan, ya. Yang ketiga, memiliki media pendidikan, ya. Media itu apa saja, ya. Jangan diartikan bahwa media pendidikan itu terus terkait dengan komputer, terkait dengan LCD dan sebagainya. Sebenarnya media pendidikan itu bisa kita manfaatkan menggunakan lingkungan di sekitarnya, dan lingkungan di sekitarnya itu pasti akan bisa digunakan sebagai media. Bahkan mohon maaf, kalau merunut pada beberapa ahli ini mengatakan bahwa semua lingkungan yang ada di lingkungan sekolah itu merupakan media pendidikan. Namun Ibu Bapak yang kami hormati, melalui program kegiatan DAK nanti di slide berikutnya akan kami sampaikan, itu pemerintah pusat ya itu ada beberapa menu yang bisa diperoleh Bapak sekalian kaitan dengan media pendidikan ini. Yang pertama untuk SD, untuk SMP dulu. Untuk SMP ini jelas ada bantuan media pendidikan. Ya, ini tahun ini untuk SMP ini ada 4 SMP yang kita bantu dengan 2 laptop dan 2 LCD. Kemudian demikian juga di SD pun menunya juga ada untuk tahun 2021. Nah, ini mohon untuk bisa ditangkap. Kemudian untuk PAUD kami belum begitu jelas, nanti akan kita lihat di menu yang ada di slide berikutnya. Selanjutnya, sekolah juga harus memiliki sarana buku dan sumber belajar lainnya. Kalau zaman sekarang itu Bapak Ibu guru itu sudah, kalau masih ada yang mengatakan harus mulang tapi buku neurano itu sudah itu saya katakan guru zaman Jurassic Park kalau. Jadi guru zaman sudah terlambat sekali. Karena apa? Karena sekarang ini kita bisa mengajar dengan berbagai sumber melalui media sosial, melalui apa saja kita bisa googling dan sebagainya. Bahkan kalau kita tidak sering-sering seperti itu, bisa saja kita jadi orang yang kagetan karena tahu-tahu anak-anak kita atau murid-murid kita menanyakan sesuatu yang kita malah tidak tahu. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka sekolah itu harus memiliki buku dan sumber lainnya. Baik buku pelajaran maupun buku perpustakaan. Buku pelajaran ini kalau memang belum cukup bisa diarahkan melalui mekanisme dana BOS, dan sumber belajar yang lainnya ini kalau memang butuh buku maka bisa melalui dana DAK dengan mengajukan kebutuhan buku perpustakaan dan buku sumber lainnya. Selanjutnya bahan habis pakai ini juga harus punya. Kalau memang zamannya sekarang masih ada kapur nih, ya wis ra luwes, kapur, kertas dan sebagainya.
Kemudian perlengkapan lain yang diperlukan oleh sekolah itu. Itu beberapa kebutuhan atau kewajiban sekolah untuk dimiliki kaitan dengan sarana pendidikan. Kemudian prasarananya apa, Ibu sekalian? Sekolah ini wajib memiliki prasarana. Yang pertama, sekolah wajib memiliki lahan. Maka ketika ada sekolah swasta atau yayasan yang mengajukan izin pendirian sekolah baru, ini hukumnya wajib mutlak, tidak bisa tidak, manakala salah satu dari kewajiban kepemilikan sarana prasarana tidak terpenuhi, tidak dipenuhi, maka pasti dipastikan tidak akan diizinkan atau surat rekomendasi atau surat izin operasional sekolah itu pasti tidak akan diberikan. Yang pertama lahan, kemudian yang kedua ruang kelas. Ya, meskipun secara ekstrim pembelajaran itu bisa di mana-mana, tapi demi keamanan, ya demi keamanan perlindungan terhadap anak-anak kita ramah sekolah, maka SNP mempersyaratkan bahwa sekolah itu harus memiliki ruang kelas. Adapun ruang kelas itu yang seperti apa, standarnya seperti apa, nanti akan kita pelajari, akan kita diskusikan di slide yang berikutnya karena itu sudah diatur oleh Permendikbud. Kemudian ruang pimpinan yang sering terjadi ketika kita ke sekolah, utamanya mohon maaf, ini teman-teman sekolah swasta di beberapa, tapi tidak semuanya, ada beberapa kasus di sekolah swasta itu bahwa ruang pimpinan itu menyatu dengan ruang guru, artinya tidak ada sekat antara ruang kepala sekolah dengan ruang guru. Tidak seperti itu yang dimaksud, karena ruang kepala sekolah itu juga memiliki standar tertentu, harus ada perabotnya, ukuran minimalnya berapa dan sebagainya, itu sudah ada aturannya. Kemudian ruang guru atau ruang pendidik, ruang tata usaha, kemudian ruang perpustakaan. Yang sering terjadi itu salang surup. Kadang-kadang sekolah itu mengatakan sudah punya ruang perpustakaan, sudah, tapi ternyata itu hanya lorong ditutup triplek. Kemudian dikasih buku, ditoto rapi, yaitu dikasih nama ruang perpustakaan. Sebenarnya tidak seperti itu. Dalam kondisi darurat sebenarnya tidak apa-apa, tapi itu belum memenuhi standar sebagai ruang perpustakaan. Karena ruang perpustakaan itu sudah ada aturannya sendiri. Ya, minimal ukuran lebar berapa, kemudian tingginya berapa, luasnya jadi berapa, ini itu sudah ada aturannya sendiri. Kemudian ruang lab. Ya, ruang lab. Ini untuk teman-teman SD ada kabar gembira bahwa kalau tidak salah tahun 2021 itu ada bantuan untuk pembangunan lab komputer. Nah, kalau sudah dibangun lab komputernya kan pasti nanti akan dibantu komputernya. Nah, syaratnya ada lahannya atau tidak. Ajukan bantuan ruang lab, duwe karep, neng lahannya tidak ada, pasti dia akan terpenuhi. Kemudian ruang bengkel kerja, ini khusus untuk SMK, tidak perlu kita perpanjang. Karena kalau SMK tidak punya bengkel kerja, ya nanti ada guyonannya itu ada SMK jurusan sejarah, kan ora lucu. Ya. Jadi kebutuhan pokok terhadap sekolah SMK itu adalah bengkel kerja. Ini tidak di ranah kita. Kemudian ruang unit produksi juga untuk teman-teman SMK. Mungkin sekedar informasi aja bahwa ruang unit produksi itu yang namanya SMK itu kan dididik untuk keterampilan. Nah, sekolah itu memiliki bengkel kecil yang untuk memproduksi sesuatu sesuai dengan kompetensinya. Nah, misalnya jurusan auto body repair, nah, sekolah itu punya bengkel yang memproduksi atau punya jasa untuk ini bengkel atau dandani bodi mobil atau bodi motor. Nah, yang 10 yang dipersyaratkan kantin. Kantin ini meskipun kelihatannya tidak penting, tapi ini juga menjadikan sesuatu ini anak jadi betah atau tidak di sekolah tersebut. Maka jangan abaikan kantin. Kantin ini silahkan dikelola sebaik-baiknya, utamanya
unsur estetika dengan unsur kebersihan, kemudian jaminan kesehatan makanan yang dijual di kantin ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dikontrol oleh sekolah itu sendiri. Mungkin juga sesekali kita cari referensi kantin sekolah yang bagus itu yang seperti apa. Ada tidak di Kabupaten Magelang. Kalau di Kabupaten Magelang itu tidak, ya tidak. Kalau saya pernah melihat di satu sekolah itu kantinnya ya wis acak-acakan, seolah-olah itu bukan merupakan menjadi satu unit manajemen sekolah, sehingga sangat tidak menarik. Nah, efeknya apa? Akhirnya anak-anak itu beli jajan di luar, mungkin yang jajan dengan bakul-bakul yang tidak tahu asal usulnya, dan kualitas makanan ini dari sisi kesehatan kita juga tidak bisa kontrol. Maka kantin ini pun juga sangat penting. Maka dipersyaratkan untuk dunia pendidikan, lembaga pendidikan kaitan prasarananya. Kemudian instalasi daya dan jasa. Zaman sekarang ono sekolah untuk listrik pasti tidak ada. Dan saya yakin di Kabupaten Magelang tidak ada yang terjadi seperti ini. Berikutnya adalah tempat olahraga, minimal punya halaman, ya, minimal punya halaman. Karena kita tahu utamanya untuk anak-anak kita yang di PAUD, kemudian di SD, ini memang dunia mereka adalah bermain. Jangan kebiri, jangan dipangkas dunia mereka untuk kesempatan perkembangan dunia anak-anaknya. Imajinasinya biar berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, maka tempat olahraga ini menjadi tempat yang penting. Ya, bahkan kalau kita mengamati bersama yang namanya anak-anak di SD ya, itu mau ujian ya bal-balan sih, mau tes ya pokoknya bal-balan sih, tidak ada yang namanya tidak ada aktivitas. Maka harus diberikan ruang yang cukup untuk berolahraga. Dan tempat ibadah, ya, mohon. Kemudian tempat bermain, tempat berkreasi, ya, di antaranya itu. Nah, ini Bapak sekalian, permen yang mengatur tentang standar Sarpra. Ini ada yang pertama adalah nomor 24 tahun 2007 standar sarana prasarana untuk SDMI dan SMA. Ini mohon untuk bisa dipresani di sana. Artinya untuk ruang kelas SD itu standarnya berapa? Kalau muridnya 20 itu berapa? Kalau kurang dari 20 minimal berapa dan sebagainya. Kemudian untuk ruang pimpinan, untuk ruang guru, untuk ruang perpustakaan dan ruang lab itu sudah ada aturannya di sana. Kemudian nomor 33 tahun 2008 ini untuk SDLB, SMPLB dan SMALB. Ini kebetulan tidak ada di kewenangan kita. Dan nomor 40 tahun 2008 standar sarana prasarana untuk SMA dan MAK. Itu sekali kaitan dengan regulasi yang ada berkenaan dengan Sarpras. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, setelah kita tahu apa toh kebutuhan kita, mari kita evaluasi di sekolah Ibu sekalian itu sudah memenuhi persyaratan itu apa belum? Nah, kalau belum, perlu dievaluasi. Yang belum itu di mana, kemudian masalahnya apa, setelah tahu masalahnya, terus pemenuhannya bagaimana. Nah, di sini saya memberikan alternatif Ibu sekalian. Alternatif untuk pemenuhan standar Sarpras ini, yang pertama adalah mandiri. Ya, pemerintah tidak melarang sekolah itu membangun sekolah sendiri, bekerja sama dengan wali murid juga boleh, dengan masyarakat juga boleh. Ya, monggo. Maka saya sampaikan tadi di depan bahwa kepala sekolah ini harus memiliki jiwa wirausaha, memanfaatkan segala potensi yang ada di lingkungan Ibu sekalian untuk bersama-sama memajukan lembaga pendidikan Ibu sekalian. Itu. Kemudian yang kedua, bantuan dari masyarakat, termasuk perusahaan Ibu sekalian, khususnya yang di kota-kota, bahwa perusahaan itu mempunyai kewajiban, presentasinya saya tidak tahu, yang harus disumbangkan kepada masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Maka Ibu sekalian, manakala di wilayah Ibu sekalian ini ada perusahaan, ini nggak usah canggung-canggung, masuk aja, minta bantuan ke sana, itu diperbolehkan dan memang ada jatahnya. Gitu.
eman-eman kalau tidak dimanfaatkan potensi yang seperti itu. Kemudian bantuan pemerintah, Ibu sekalian, bantuan pemerintah ini Pak Gubernur masih membantu, meskipun tidak besar, tapi ada beberapa sekolah yang dibantu untuk pembangunan perpustakaan tahun kemarin, namun kelihatannya tidak bisa jalan karena anggarannya ketika dianalisis ini disusun RAB-nya tidak bisa menjadi perpustakaan permanen yang utuh. Seandainya kita paksakan pun bisa menjadi perpustakaan, tapi separuh itu permanen, bataning sing separuh dhuwur mungkin bisa pager, Pak. Nah, sehingga kita tidak kita laksanakan. Ya. Kemudian APBD 2 ini juga ada beberapa bantuan. Tahun 2019 ini untuk SMP ini kita bisa pengadaan komputer, kemudian baik negeri dan swasta, kemudian pengadaan talut, kemudian yang tidak terlaksana sebenarnya kami akan bantu, akan kita sisir sekolah-sekolah yang di pinggiran, utamanya untuk sekolah SATA, ini adalah bantuan genset, namun karena ada pandemi, sehingga pengadaan genset ini tidak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran. Demikian juga untuk SD, ini sebenarnya akan dibantu, ada beberapa yang dibantu untuk kaitan dengan pagar dan talut, tapi juga karena kondisi yang memang harus ada rasionalisasi sehingga anggaran tersebut juga dipangkas. Ibu yang kami hormati, di samping APBD dan APBD 1 dan APBD 2, itu melalui dana pusat yang ditransfer ke daerah, ini ada yang namanya DAK. Dan Ibu sekalian pasti sudah familiar dengan kegiatan DAK itu. Apa saja nanti akan kita sampaikan Ibu sekalian, nanti kita cermati bareng-bareng. Nek perlu nanti ada insya Allah nanti host akan mengirimkan materi ini kok. Yeah. DAK, kemudian bantah itu bantuan pemerintah. Ibu Pak yang kami hormati, yang pertama untuk DAK tahun 2019 ini kita prosesnya, tahun 2020 ini kita sudah berproses. Baik SD dan SMP ini sudah termin 1 sudah jalan, dan bagi penerima DAK untuk tahun 2020 ini mohon segera ajukan pencairan termin yang kedua. Tentunya tidak hanya secara administrasi saja, tapi diharapkan 30% pembangunan, ya, pembangunan yang dipersyaratkan itu betul-betul sudah dipenuhi. Dan kami melalui tim kami hari-hari ini, minggu-minggu ini, mohon izin untuk bisa berkunjung di sekolah penerima DAK untuk memverifikasi dan memonitoring kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk bahan laporan pencairan untuk termin yang berikutnya. Kemudian untuk DAK tahun 2021, Ibu sekalian, tahun 2021 ini sampai saat ini, hari ini adalah hari terakhir untuk menyampaikan penilaian. Nah, jadi begini Ibu sekalian, untuk mulai tahun 2021, maka kenapa ini tahun ini kita hari ini kita adakan sosialisasi ini karena ajuan DAK itu harus didukung dengan kondisi real penilaian dari lembaga yang punya kompetensi, dalam hal ini PUPR. Contohnya begini, SDA ini mengajukan rehab ruang kelas. Nah, mungkin di Dapodik memang dikatakan rusak berat, tapi tetap harus diverifikasi oleh PUPR dan akan dinilai dengan rumus yang sudah ada, ya nanti akan ada materinya ini. Nah, diharapkan dari sekolah itu juga menilai seperti itu. Nah, terus mungkin kepala sekolah dan Wakasarprasnya mungkin melihat penilaian ini pun juga masih bingung. Kami aja kan bukan ranahnya untuk menilai itu. Nah, maka sekolah ini bisa meminta bantuan pada PUPR, ya, untuk diajak menilai sekolah Ibu sekalian itu secara keseluruhan, baik ruang kelasnya, labnya, tempat ibadahnya, perpustakaannya dan sebagainya. Itu bisa dinilai melalui aplikasi itu. Nanti akan diberikan. Nah, sekali lagi
Kalau kita memang bukan ranahnya, karena Bapak Ibu guru ini kan ranahnya, kompetensinya atau keahliannya itu kan mengajar. Ini nek kon ngitung-ngitung kerusakan bangunan itu pasti akan selenco. Yang tidak selenco ya DPU itu. Atau bisa juga tenaga ahli non DPU, tapi nanti pengesahannya ini dari DPU. Mungkin punya konsultan, atau mungkin gurunya juga ada yang punya kompetensi kaitan dengan bangunan, itu boleh, tapi nanti tetap pengesahannya dari DPU. Itu kaitan dengan DAK untuk tahun 2021. Sekarang baru kita upload ke pemerintah, dan mohon maaf, belum tentu yang semua kita upload itu nanti akan dinilai dan lolos semuanya. Ya, kita hanya berusaha semaksimal mungkin, semua yang proposal yang sudah masuk dan proposal masuk itu sesuai dengan data pokoknya, itu akan kita verifikasi dan kita kirimkan ke pusat melalui aplikasi Kresna, dan itu sudah dilaksanakan. Kabupaten Magelang insya Allah sudah melaksanakan. Itu kaitan dengan DAK. Nah, kemudian untuk pengajuan bantuan itu nanti seperti apa? Nanti akan kita bahas. Nah, maka jangan tinggalkan ruangan dulu. Kemudian yang ketiga, bantah-bantah itu bantuan pemerintah. Ibu sekalian, saat ini kami baru di kemarin kita Fitkom rapat kaitan dengan verifikasi calon penerima bantuan pemerintah. Bantah tahun ini wujudnya ini bantuan laptop untuk SMP ini 15. Ya, 15 laptop dan LCD. Ya lumayan. 15 kuwi nek urunan ya wis rada oke. Ya. Ada 15 laptop bantuan, dan calon penerima itu yang menentukan dari pusat didasarkan pada data pokok pendidikan Ibu sekalian. Maka nanti pasti akan sampai di sana. Kuncinya apa saja itu pasti ada di data pokok. Termasuk untuk DAK ini kemungkinan mulai tahun 2021 kami sudah tidak akan ngoprak-oprak proposal, ya, sudah paperless. Dasar pengusulan kami hanya akan kami dasarkan pada data pokok yang Ibu isi di sekolah masing-masing. Ibu yang kami hormati, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Bapak sekalian. Bagaimana untuk mendapatkan bantuan pemerintah itu? Nah, yang pertama, isi data pokok pendidikan itu yang jujur. Saya tahu Bapak sekalian bahwa permasalahan yang terjadi bahwa sekolah itu masih tarik ulur antara kepentingan akreditasi dan bantuan. Khusus untuk data pokok kaitan dengan data Sarpras ini mohon diisi apa adanya, karena tidak bisa diupdate. Artinya tidak mungkin sekolah itu mau akreditasi belum punya lab komputer terus mau bangun lab komputer, itu tidak bisa. Paling untuk mengatakan itu ada atau tidak, itu paling yomeng seperti tadi, mungkin ruang kelas diwenehi komputer, dikasih nama, dilabeli lab komputer. Untuk tahun-tahun yang akan datang itu tidak bisa seperti itu, karena untuk kepentingan akreditasi pun ini dari Badan Akreditasi Nasional sudah akan link dengan data pokok yang Ibu Bapak miliki. Maka kunci utamanya ini data pokok pendidikan ini harus jujur. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, ada juga kasus bahwa ya, saya pernah ketemu dengan kepala sekolah, saya tanya, itu data pokoknya nggih kula dadeni, mumpun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian saya tanya, Pak, tolong dijawab dengan jujur, sejujur-jujurnya, tanpa mengandung unsur goroh sidik-sidik. Oh, saya katakan gitu. Bapak sudah pernah baca belum data pokok jenengan itu? Napa mung diceritani operator? Nggih mung diceritani operator lah. Akhirnya tidak sesuai antara yang diharapkan kepala sekolah dengan
operator. Nah, makanya salah satu solusinya Ibu sekalian, kepala sekolah mohon untuk bisa memerintahkan, nah istilah kelangan sidik enggak apa-apa, memerintahkan operator untuk ngeprint Pak, data pokok pendidikan itu kaitan dengan sarpras itu diprint, terus dipelajari, sing rung pas di mana itu sampaikan kepada operator untuk. Nek perlu tidak usah seperti itu, belajar alon-alon sama operator untuk punya akses bisa buka data pokok yang Ibu miliki di sekolah. Sehingga setiap saat Ibu sekalian bisa mengevaluasi data pokok yang penjenengan miliki itu. Itu sangat penting. Karena apa? Semua bantuan, semua data ini nanti akan bersumber dari data pokok pendidikan. Maka data pokok pendidikan itu harus diisi yang jujur. Ya, sejujur kalau Ibu sekalian itu ngisi data pokok kaitan dengan jumlah peserta didik dan data guru, ya, sehingga kebijakan pemerintah juga akan tepat. Ya, tidak usah takut-takut, wah nanti akreditasinya jelek, tidak apa-apa. Tapi kebijakan pemerintah jadi tepat. Oh ternyata Kabupaten Magelang itu sarpras sebelum duwe lab komputer itu SD itu sekian SD lah, sehingga Pak Bupati juga mengetahui ya, sehingga kebijakannya melalui penganggaran di DPR pun juga akan support ke situ itu. Coba di sekolah itu mengatakan bahwa labnya itu sudah ada, neng janjane udah lab komputer, ya itu nanti kebijakannya pun jadi tidak akan dianggarkan. Maka kejujuran data ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, mengajukan proposal itu harus yang logis. Artinya logis itu begini Pak sekalian. Ketika Ibu sekalian mengajukan RKB, ruang kelas baru, neng kok PPDB ini jumlah murid yang mendaftar itu grafiknya menurun, ya pasti tidak akan dipenuhi. Kemudian mengajukan mengajukan rehab, tapi ternyata di dapodiknya semuanya kondisi baik, nah pasti tidak akan dipenuhi. Maka harus logis, mengajukan pembangunan kamar mandi atau toilet, ya. Nah, yang sudah dimiliki berapa, jumlah siswanya berapa, karena di permen tadi itu sudah diatur perbandingan jumlah siswa dengan kebutuhan kamar mandi dan WC. Maka harus logis. Yang berikutnya memenuhi persyaratan dasar. Utamanya saya sampaikan, utamanya untuk sekolah swasta, ini rumus pertama yang akan kita lihat adalah kepemilikan tanah. Ya, selama tanah itu masih milik pribadi, atas nama pribadi, maka bantuan fisik pasti tidak akan diberikan. Kami tidak akan menolak, tapi yang menolak adalah sistem. Ya. Ketika itu masih atas nama pasti sistem akan menolak. Itu maka persyaratan mendasar ini barangkali masih ada sekolah yang lahan atau tanah yang dibangun itu masih milik pribadi, itu mohon segera diurus untuk diubah nama menjadi milik yayasan. Kenapa toh ini harus dipersyaratkan untuk menjadi milik yayasan itu? Itu begini Pak, ada kasus ya, kasus sekolah itu jumlah muridnya itu 1000 lebih, ya, dibangun di atas tanah milik pribadi. Nah, ketika berjalan beberapa tahun, ini digugat oleh anak cucunya, ya. Nah, sehingga sekolah itu diusir. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka pemerintah mempersyaratkan tanah yang dibangun itu harus atas nama yayasan. Yang keempat, menyesuaikan menu yang disediakan pemerintah. Artinya kalau jenengan mengusulkan DAK, misalnya DAK, itu yang diusulkan ya yang ada di menu. Jangan sampai di menu itu tidak ada bantuan untuk meubilir. Jenengan mengajukan meubilir saja itu tidak bisa. Biasanya kalau di DAK itu meubilir itu jadi satu dengan rehab dan RKB. Kalau ibu sekalian dapat bantuan lab
komputer atau lab IPA itu pasti diikuti dengan mebelernya. Tuh. Itu Ibu sekalian. Nah, ini menu bantuan pemerintahnya. Mohon maaf. Mohon maaf ini Mas ini di kayaknya di sini untuk menu yang ini kan karena tadi belum di copy. Ya, mohon maaf Ibu sekalian. Masih di ini yang ini. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terus kita agak terganggu. Ini Pak, menu yang ada ini mohon untuk dicermati bareng-bareng. Tapi nanti akan kita berikan materinya berdasarkan surat edaran dari Permendikbud nomor 46705 MPK.A/SP 2020. Ini nih menunya. Nah, rincian menu kegiatan fisik bidang pendidikan tahun 2021. Yang pertama untuk PAUD. Nah, untuk PAUD itu ada beberapa menu. Kalau penjenengan sasaran bantuannya itu adalah untuk mengajukan bantuan melalui dana DAK. Ini yang pertama yang bisa diajukan adalah rehab ruang kelas. Kemudian rehab toilet, jamban guru, rehab toilet siswa, beserta sanitasinya, rehab ruang guru dan kepala sekolah, pembangunan area bermain beserta AP, luar ruang, pembangunan toilet siswa beserta sanitasinya, pembangunan ruang guru dan kepala sekolah, pengadaan alat permainan edukatif atau AP. Ini untuk yang PAUD Ibu sekalian. Jadi kalau jenengan itu mengajukan bantuan untuk alokasi dana alokasi khusus, itu jangan keluar dari menu yang ini. Kemudian ketika jenengan itu mau rehab toilet, ayo toiletnya yang mau direhab itu ada atau tidak? Jangan-jangan belum ada toiletnya, ajukan rehab. Nah, ini kan jadi tidak logis tadi. Itu. Kemudian untuk yang SD banyak Pak yang SD. Ini. Yang pertama rehab ruang kelas dengan kerusakan minimal sedang. Ya. Rehab ruang perpustakaan dengan minimal sedang atau rusak berat beserta perabotnya. Nah, ini kan besar perabotnya semuanya ini. Rehab toilet, rehab ruang UKS, rehab ruang guru, ya. Rehab ruang pimpinan, rehab lab IPA, rehab lab komputer, untuk SD, barangkali ada yang sudah punya. Rehab rumah dinas, pembangunan ruang kelas baru atau RKB, pembangunan toilet, pembangunan ruang UKS, pembangunan ruang perpustakaan, pembangunan rugu, pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusi. Nah, pembangunan lab komputer. Nah, ini Pak Ibu sekalian, nek duwe lahannya masih ada. Ini kan ke depan ini kan yang namanya TIK itu kita tidak bisa menghindar Ibu sekalian. Buah COVID atau tidak, tapi yang namanya peran TIK dalam pendidikan di masa depan itu mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan terjadi seperti itu.
Maka saatnya monggo ini ada menu untuk teman-teman SD pembangunan lab komputer beserta perabotannya. Nah nanti kalau sudah punya labnya, terus nanti poin yang berikutnya ini pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengadaan media pembelajaran. Kelihatannya selama ini menu nomor ini lab komputer, kemudian teknologi informasi dan media pendidikan ini belum begitu terserap di teman-teman yang SD. Kalau yang SMP ini luar biasa. Untuk tahun 2020 ini ya sudah mencapai 90% ini. Kalau mandirinya ujian nasional sudah semuanya mandiri, tapi untuk ketercukupannya ini yang menggabung tinggal sedikit kita sudah penuhi untuk kegiatan ini. Itu Pak sekalian kaitan dengan menu yang SD. Monggo ini mau ditangkap atau tidak. Ini maka kepala sekolah harus punya jiwa kewirausahaan tadi. Ini yang menu SMP, rehab ruang kelas, rehab ruang perpus, rehab ruang lab, rehab ruang pimpinan, rehab ruang guru, rehab ruang tata usaha, rehab ruang ibadah. Kalau punya masalah ini boleh Pak ajukan. Rehab ruang UKS, rehab toilet, rehab ruang lab komputer, rehab rumah dinas guru. Pembangunan ruang kelas baru tapi di Kresna, mohon maaf untuk yang satu ini di Kresna di aplikasi, untuk RKB tidak ada. Mohon maaf untuk sekolah yang sudah mengajukan RKB ini pasti tidak ada untuk tahun 2021. Untuk ruang perpus pembangunan, kemudian pembangunan lab IPA, pembangunan toilet, pembangunan ruang pusat sumber belajar inklusif, pembangunan lab komputer, pembangunan tata usaha, pembangunan rumah dinas, pengadaan peralatan lab IPA, pengadaan lab IPA fisika, biologi, kemudian peralatan lab komputer dan pengadaan media pendidikan. Kalau di SMP ini biasanya lab komputer ini 22 unit clean, 1 server, minimal itu. Okay. Untuk SKB ada ruang kelas ya, rehab ruang kelas, rehab ruang taman bacaan, rehab kantor administrasi, rehab toilet, rehab ruang praktek, bangunan toilet, pembangunan taman bacaan, pengadaan peralatan pendidikan TIK, SKB, pengadaan media pendidikan, pengadaan peralatan keterampilan dan pengadaan peralatan pendidikan TIK PKBM. Itu Ibu sekalian beberapa menu ya, yang bisa diakses oleh Ibu Bapak sekalian manakala Ibu sekalian mau mengajukan kegiatan atau mengajukan pengadaan atau pembangunan melalui dana DAK. Mungkin itu Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, tidak menutup kemungkinan barangkali ada yang perlu disampaikan kepada kami. Mungkin 1-2 penanya karena mohon maaf Pak Pram, Pak Iwan pada hari ini saya harus inspeksi bantuan beberapa sekolah dasar yang akan menerima bantuan gamelan. Nah, ini akan kita inspeksi, akan kita lihat sejauh mana untuk pengerjaannya. Kita sudah janjian jam 10. Namun monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Mungkin 3 penanya saja, untuk yang lainnya mungkin bisa melalui chat atau apa, monggo. Dipersilahkan, saya kembalikan ke host. Ya. Oh, chatting. Oke.
Nah, mungkin dibantu aja atau saya bisa lihat di okay. Ada pertanyaan Pak Pram? Oke. Semoga tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada. Oke. Terima kasih. Tampaknya apa yang kami sampaikan ini sudah cukup ya, sudah cukup. Namun demikian manakala memang butuh penjelasan yang lebih, silakan Bu sekalian datang saja langsung ke kantor, kita berdiskusi bersama kaitan dengan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Magelang. Insya Allah setiap waktu untuk di jam kerja kita siap untuk berdiskusi. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya, meskipun sedikit semoga membawa manfaat untuk dunia pendidikan di Kabupaten Magelang. Dan kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yamyin atas pencerahannya. Bapak Ibu, sambil menunggu dari Pak Joko, PNFI, kami nanti akan membagikan materi kaitannya dengan analisis tingkat kerusakan bangunan. Analisis tingkat kerusakan bangunan. Untuk analisis tingkat kerusakan bangunan, latar belakangnya dari kualitas data sarana dan prasarana yang masih rendah, khususnya dalam hal kondisi kerusakan prasarana. Faktornya adalah kurangnya pemahaman responden, atau dalam hal ini adalah operator dapodik dalam menentukan kondisi kerusakan prasarana. Maka ini yang perlu intervensi dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang Sarpras, karena kami akui bahwa teman-teman operator dapodik memang tidak memiliki kualifikasi Baik, ini Pak Joko sudah rawuh. Kita akan menunggu pemaparan dari Pak Joko. Monggo Pak Joko.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMP, Kepala SD, dan khususnya Bapak Ibu Kepala PAUD se-Kabupaten Magelang. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa jumpa lewat kegiatan Dapodik ini, yang mana tahun 2021 kita akan masuki Dapodik baru, yaitu Dapodik PAUD Didasmen. Ya. Ada beberapa hal yang pembaruan dalam Dapodik, khususnya yang kaitan dengan Sarpras. Perlu diketahui bahwa selama ini, khususnya yang di PAUD, dalam pengelolaan sarana-prasarana yang ada di lembaga itu masih belum tertib. Artinya sistem pengelolaannya hanya sekedar mencatat sarprasnya saja, tapi bagaimana proses perawatannya, bagaimana untuk mengetahui apakah sarana aparatur masih bisa digunakan atau tidak, sudah rusak atau belum, itu masih belum sampai ke tempat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa manajemen sarana prasarana, khususnya di lembaga PAUD, perlu dievaluasi lagi, karena selama ini hasil dari pemantauan kami di lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Magelang hanya sekedar mengisi buku inventaris saja, tapi tidak pernah ada evaluasi apa yang ada dengan Sarpras itu. Perlu diketahui bahwa dalam hal pendirian lembaga, tentunya sebelum mendirikan lembaga, kita sudah merencanakan berbagai hal kaitannya dengan kebutuhan yang akan diberikan kepada masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya ke lembaga tersebut. Sehingga jangan sampai dalam proses pembelajaran itu ternyata sarprasnya tidak memenuhi syarat atau bahkan tidak ramah anak. Ada beberapa hal permasalahan yang kaitan dengan Sarpras. Yang pertama adalah tentang pengelolaan Sarpras, ya, atau manajemen Sarpras. Yang mana selama ini yang terjadi adalah hanya sekedar mencatat di inventaris, ya. Ke depan harus betul-betul dikelola dengan baik, ya, dicatat, kemudian dalam hal penggunaan harus siapa yang menggunakan, kapan penggunaannya, ya. Kemudian dievaluasi, ya, apakah Sarpras yang telah digunakan itu betul-betul bermanfaat atau paling tidak bisa menunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian dalam hal perencanaan, ya, tentunya kepala sekolah sudah bisa menentukan
sarpras apa yang harus dipunyai, yang harus bisa mendukung kegiatan belajar mengajar ini. Ya. Karena selama ini kan banyak sekali lembaga-lembaga yang belum paham kaitannya dengan pengelolaan sarpras. Dan yang terpenting dalam pengelolaan sarpras ini, yang pertama adalah kaitannya dengan gedung, ya. Gedung yang dipunyai lembaga, yaitu luas tanahnya, bentuk bangunannya, ya. Biasanya di dalam dapodik banyak yang masih kosong, artinya belum diisi. Bahkan diklik aja tidak, ya. Seperti kasus kemarin kaitan dengan sarpras gedung, kaitan dengan bangunan, itu ada lembaga yang diberi kesempatan untuk menerima DAK, bantuan DAK, ternyata tidak mempunyai tanah, ya. Hingga apa yang kami ajukan ke pusat itu tidak diakomodir karena setelah dicek di dapodiknya masih kosong. Perlu diketahui dalam hal bangunan gedung dan luas tanah itu bisa dikatakan bahwa luas tanah atau bangunan gedung itu hanya maksimal 3/4 atau misalkan punya luas tanah 200 meter persegi, ya, itu luas bangunan gedungnya maksimal hanya 150, sehingga yang 50 meter persegi itu bisa dimanfaatkan untuk area bermain ataupun taman. Kemudian kaitan dengan sarana prasarana, di sini ada dua macam, yaitu sarana prasarana pembelajaran indoor dan sarana prasarana yang outdoor, ya, seperti yang indoor, ya, seperti balok, mainan, kemudian benda-benda yang berbentuk geometri, papan warna-warni, dan berbagai gambar bertema, misalnya gambar binatang, bangunan, kemudian hewan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kaitannya dengan yang outdoor, ya, seperti permainan jungkat-jungkit, ya, kemudian ayunan gantung, bola dunia, kemudian jaring, ya, atau anyaman tali besar itu, kemudian terowongan dan lain sebagainya, ya. Dan tentunya semua permainan-permainan baik yang outdoor maupun yang indoor itu harus ramah terhadap anak, jadi tidak membahayakan, ya. Di sini banyak lembaga-lembaga yang belum begitu dalam hal perawatan, ya, karena hasil dari kami ke lapangan itu masih banyak mainan-mainan khususnya yang outdoor yang tidak terawat, ya. Banyak yang sudah catnya mengelupas, banyak yang sudah karatan dan lain sebagainya. Tentunya hal ini tidak nyaman bagi anak-anak, ya. Tidak nyaman bagi anak-anak yang ikut pembelajaran di lembaga tersebut. Tentunya kita sebagai pengelola kegiatan khususnya di PAUD, ya, itu harus selalu mengecek
kemanfaatannya, kemudian kualitasnya, kemudian apakah mainan-mainan yang diberikan pada anak itu masih layak ataupun tidak. Dan yang kedua khususnya yang kaitannya dengan permainan indoor itu ternyata masih banyak yang dibeli oleh lembaga itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Artinya saat kami monitoring itu masih banyak permainan masih dibungkus, ya, masih dibungkus plastik dan rapi. Waktu kami tanyakan kenapa tidak digunakan, karena masih ada permainan lain yang masih bisa digunakan sehingga ben ora rusak kabeh gitu ya. Jadi di sini kan dari sisi perencanaan kurang bagus, karena misalkan sudah punya kenapa beli yang seperti itu lagi gitu lah ya. Jadi dalam hal perencanaan monggo itu betul-betul ya. Kemudian dari segi keuangan ya, jadi tidak harus lembaga itu punya permainan yang banyak, kemudian yang mahal ya, tidak. Dia harus menyesuaikan dengan keuangan. Misalkan kalau keuangannya itu minim sekali, tentunya kita bisa membeli yang betul-betul APE yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Jangan sampai APE yang kita beli itu tidak mendukung kaitannya dengan proses pembelajaran ya, sehingga akan sia-sia ya, betul sudah dianggarkan tapi tidak bermanfaat bagi anak didik ya. Kemudian dalam pembelian APE kita juga harus melihat jumlah peserta didik kita, dan sampai yang sudah dibeli itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal ataupun terlalu banyak, dan mungkin malah sudah ada terus tapi dibelikan lagi sehingga kurang bermanfaat. Jadi betul-betul dalam membeli APE itu disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran hingga apa yang dibeli itu betul-betul bermanfaat. Kemudian yang perlu diperhatikan kaitan dengan APE itu harus banyak berkualitas, tahan lama, tidak mudah rusak ya, karena perlu diketahui bahwa dalam penggunaan alat permainan edukatif ini artinya anak-anak itu tidak seperti orang dewasa ya. Mereka harus betul-betul maksimal penggunaannya, sehingga mungkin rawan rusak dan mungkin hilang ya. Jadi betul-betul Bapak Ibu guru harus mendampingi mereka ya, harus mendampingi selama proses KBM itu. Kemudian dalam hal pengadaan ya, tadi sudah kami di awal saya kami singgung ya, dalam pengadaan APE itu betul-betul bisa menyesuaikan dengan perencanaannya, menyesuaikan dengan keuangannya, ya, kemudian disesuaikan dengan perencanaan pembelajarannya, sehingga nantinya APE itu betul-betul bisa digunakan. Perawatan, ya, dengan perawatan, karena ini banyak sekali yang kami lihat di lapangan. Kaitan dengan perawatan ini minim sekali, ya, minim sekali. Bahkan
ada APE yang hilang aja tidak tahu. Ya. Kami sering menyampaikan, tolong untuk jadwal kegiatan kaitannya dengan penggunaan APE itu betul-betul ditulis, ya, diperencanakan, ditulis siapa yang menggunakan APE hari ini, ya. Kemudian sudah dikembalikan ke tempat semua atau belum, ya. Hingga saat-saat APE itu hilang itu, misalkan hilang itu bisa segera diketahui kapan hilangnya, ya. Kalau lembaga itu rutin 1 minggu sekali ngecek inventaris APE yang dipunyai, ya, itu untuk kehilangan itu minim sekali, karena begitu dicek itu akan mudah sekali diketahui siapa yang menggunakan terakhir APE itu, ya. Ya. Dan apakah APE itu dikembalikan ke tempat semula atau tidak? Ini peran guru pendamping sangat dibutuhkan, sehingga kemudian setelah alat itu digunakan, apakah alat itu ada yang rusak atau tidak? Ini penting. Kalau ada yang rusak dicatat, ya. Kemudian apakah bisa diperbaiki, ya. Kalau sudah diperbaiki, kalau tidak dan sudah tidak bisa digunakan, sudah tidak nyaman untuk digunakan oleh peserta didik, harus disingkirkan, dipisahkan. Jangan yang rusak dengan yang baik dijadikan satu, sehingga bisa membahayakan peserta didik. Kemudian evaluasi, ya, ini perlu sekali dievaluasi 1 bulan sekali, ya. Apakah sarpras yang kita punyai selama ini, ya, masih layak digunakan oleh anak didik kita, mana yang harus dipisahkan atau yang sudah tidak layak digunakan dipisahkan, kemudian mana yang bisa diperbaiki, ya. Terutama kami melihat yang outdoor, ya, seperti jungkat-jungkit, ayunan itu banyak yang sudah keropos, sudah membahayakan, bahkan ada yang sudah berlubang sengnya, ya. Dan itu kan rawan sekali terhadap melukai anak peserta didik kita. Jadi dalam hal ini perlu dievaluasi. Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan, yang pertama adalah buat daftar semua alat edukatif yang ada, ya. Pertama, buat. Jadi tidak hanya buku inventaris, ya. Inventaris hanya mencatat barang-barang yang dipunyai oleh lembaga, tapi buat buku daftar, ya, daftar edukatif yang dipunyai dengan kriteria rusak ringan, rusak sedang, kemudian rusak berat, ya. Jadi bisa dipilah-pilah, bisa dilihat dari daftar tersebut. Kemudian yang kedua, ya, masukkan semua jenis alat edukatif yang ada ke dalam kolom jenis alat-alat edukatifnya. Jadi ada yang balok, dimasukkan ke balok, jumlahnya berapa, ada berapa set, ya. Kemudian yang ronce ada berapa, kemudian yang odor ayunannya ada berapa, itu harus kemudian diidentifikasi semua alat permainan tersebut setiap 1 pekan sekali, ya. Tadi kami sudah menyampaikan di awal, untuk evaluasi itu minimal 1 pekan sekali, ya. Dikoreksi, dilihat barangnya ada atau tidak, ya.
rusak apa tidak, bisa digunakan apa tidak, itu harus guru kelas atau guru sentra yang melayani sentra itu harus tahu, ya. Jangan sampai barang yang sudah tidak layak tanpa sepengetahuan Bapak Ibu digunakan oleh peserta didik yang akan berakibat misalkan melukai tangan atau bahkan bisa mencederai peserta didik. Ini yang betul-betul harus diperhatikan, ya. Bahwa tanggung jawab anak di sekolah adalah tanggung jawab lembaga, tanggung jawab kepala sekolah, kepala guru, tanggung jawab kita bersama. Mari sama-sama biar kegiatan proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, semuanya tidak hanya sarprasnya aja, tapi semua harus mendukung. Kemudian setelah didata, ya, dikasih centang. Oh, balok ini masih bagus, centang. Oh, balok ini rusak, centang di rusaknya sedang misalkan. Rusak berat berarti sudah tidak bisa digunakan sama sekali, misalkan, ya. Jadi bisa diketahui kapanpun setiap akan menggunakan, kita sudah mengetahui oh barang ini tidak bisa digunakan, barang ini bisa digunakan, ya. Dan yang ini harus segera masuk dan ini harus segera diperbaiki gitu, ya. Jadi kemudian tindak lanjut dari evaluasi, ya, itu kan bisa diketahui oh misalkan ayunannya catnya sudah mengelupas, oh berarti ini harus dicat. Oh ini ada yang lasnya lepas, oh ini harus dilas, ya. Jadi bisa segera diketahui, gitu, ya. Sudah dicetak, dievaluasi, dan segera setelah dievaluasi harus segera ada tindak lanjutnya. Jangan sampai hanya sekedar mengevaluasi saja, ya. Jangan ada hanya sekedar mengevaluasi tapi tidak ada tindak lanjutnya, sehingga barang yang sudah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat itu jadi satu, masih campur, ya. Itu akan sangat-sangat membahayakan pada peserta didik kita, ya. Kemudian bagi yang sudah rusak berat misalkan, sudah tidak layak, ya, sudah tidak bisa diperbaiki, ya, harus diadakan penghapusan, ya. Jangan sampai barang yang sudah tidak bisa digunakan itu masih masuk dalam buku inventaris, ya. Masih di ruang kelas, masih di ruang sentra, ya. Jadi kalau memang sudah tidak terpakai, sudah tidak bisa diperbaiki, harus disingkirkan. Jangan sampai APE yang sudah rusak berat, yang sudah tidak bisa dipakai, masih ditemukan di area bermain anak-anak, ya, itu, ya. Jadi harus segera disingkirkan, masukkan gudang, ya. Terutama yang permainan outdoor ini sangat-sangat membahayakan sekali kalau misalkan ada yang sudah tidak layak, sudah rusak, misalnya ada yang patah atau dan lain sebagainya, itu harus disingkirkan, ya. Sehingga tidak anak-anak tidak tertarik, ya. Tapi kalau masih dipasang situ, masih pengen ayunan tapi ternyata ayunannya rusak, kan membahayakan, harus singkirkan sehingga anak-anak tidak mendekati barang tersebut, ya. Kemudian kaitannya dengan bangunan, ya, karena di Dapodik yang terbaru ini sebetulnya tidak ada perubahan, hanya perbaikan saja, bahwa kaitan dengan kerusakan bangunan itu banyak
dari lembaga yang masih mengabaikan, artinya tidak dilihat, ya, tidak dilihat, tidak disentuh, ya, tidak diapa-apakan, ya. Perlu diketahui, tahun ini alhamdulillah pemerintah hadir untuk kita semuanya, khususnya yang terakreditasi A, ya, di Kabupaten ada 21, itu pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk mendapatkan DDLK, baik itu ruang kelas baru, rehab ruang kelas, rehab kepala sekolah, rehab jamban, kemudian pembuatan jamban baru, permainan outdoor, ya, maupun indoor. Akan tetapi hasil kami kemarin mencocokkan data-data yang dari 21 lembaga yang diusulkan ke tempat kami, itu setelah saya lihat dapodiknya, ada yang mengajukan rehab gedung, ruang kelas, tapi di dapodiknya masih nol, ya, tidak diisi apa-apa, ya. Sehingga rusak sedang atau rusak ringan atau rusak berat itu tidak diketahui, karena di otak-otik masih nol, di strip aja tidak, ya. Baru setelah kami beritahu, lembaga tersebut bingung mau ngisi, padahal dapodiknya sudah off, ya. Jadi monggo untuk rekan-rekan semuanya, tolong kaitan dengan dapodik diisi apa adanya. Kalau rusak ya rusak ringan, rusak berat, ya monggo itu sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga, ya. Jangan sampai saat ada kesempatan mengajukan DAK ataupun ada kesempatan mengajukan dana ke pemerintah pusat, ternyata dapodiknya tidak mendukung, ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan lahan, tolong ini kalau memang masih punya lahan ya tulis saja, ya, hanya ada berapa, luasnya ada berapa, kemudian bangunan gedungnya ada berapa, jangan sampai luas lahan sama dengan luas gedung, artinya tidak punya tempat bermain untuk anak-anak di luar, ya. Tolong itu betul-betul dipahami betul, ya. Minimal kalau ada kesempatan mengajukan permainan outdoor misalkan, ya, punya halaman, ya, punya halaman untuk meletakkan permainan tersebut yang akan diberikan oleh pemerintah, ya. Sehingga jangan sampai kita sudah mengusulkan bantuan dananya, ternyata dapodiknya tidak mendukung. Perlu diketahui, tahun ini kita untuk PAUD tidak bisa mendapat bantuan kaitan DAK tahun 2020 ini. Sebetulnya ada, tapi karena dapodiknya tidak mendukung sehingga gagal, ya, gagal. Padahal itu ada bantuan ruang kelas baru, kemudian ada permainan outdoor, rehab, tapi ternyata semua dapodiknya tidak mendukung, ya, sehingga apa yang kita ajukan ternyata mandek, tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman semuanya kaitan dengan dapodik, monggo tidak diperbaiki, ya, diperbaiki, jangan sampai terutama yang 21 lembaga yang teraksi A tahun ini kita ajukan untuk mendapatkan dapodik DAK tahun 2001, kemudian bisa lolos semuanya, dan itu juga tidak lepas dari kita dukung dapodiknya, ya. Kalau dapodiknya panjenengan semua tidak diperbaiki, ya
tidak akan terrealisasi lagi, akan mandek ya. Ini sudah dalam proses penilaian, mudah-mudahan Dapodik Bapak Ibu semuanya sudah diperbaiki, artinya sudah diisi semuanya ya. Kaitan dengan penilaian tingkat kerusakan bangunan itu ada yang pertama adalah kerusakan ringan ya. Kerusakan terjadi pada komponen non struktural seperti penutup atap, kemudian langit-langit, penutup lantai, kemudian dinding ya, itu ada yang retak-retak atau ada yang genting bocor, itu termasuk kerusakan ringan. Kemudian yang kedua adalah kerusakan sedang ya. Kerusakan sedang adalah kerusakan yang pada bagian non struktural ataupun komponen struktural seperti struktur atap, lantai dan lain sebagainya ya. Atapnya banyak yang bocor karena mungkin usuknya ya, banyak yang sudah rapuh, kemudian lantainya banyak yang pecah ya. Kemudian dindingnya juga ada yang pecah. Kemudian yang terakhir adalah rusak berat ya. Rusak berat ini komponennya adalah kaitan dengan struktur bangunan ya, terutama dalam hal pondasi mungkin ada yang patah, kemudian ada slot yang patah ya, sehingga harus diperbaiki secara total, artinya harus semuanya diperbaiki. Dan penilaian kerusakan ini yang bisa menilai adalah dari DPU, PR ya, sehingga kerusakannya itu berapa persen dan insya Allah nanti akan kami beri panduannya, mungkin nanti bisa lewat grup di Himpaudi, IGTKI maupun di Gugus, nanti kami berikan panduannya. Kira-kira bangunan gedung saya itu berapa persen? Apakah masuk ringan, berat atau sedang ya? Itu nanti bisa dilihat di panduannya. Nanti mungkin ini bisa kami share di sana. Sehingga betul-betul dalam pengisian data di Dapodik, Bapak Ibu semuanya minimal mendekati ya, sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan ya. Dan terakhir perlu kami tegaskan bahwa perawatan sarpras tolong jangan diabaikan ya, perlu ditindaklanjuti dan tidak hanya sekedar evaluasi atau bahkan hanya karena akan mendapat bantuan gedungnya dianggap rusak, dirusak-rusakke, APN-nya dianggap tidak layak lagi ya, sehingga tolong di Dapodiknya betul-betul bisa mendukung kaitannya dengan kegiatan pembelajaran ya. Saya kira itu yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan ya waktu hanya sebentar ini bisa betul-betul bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir sekali lagi tolong update setiap ada perubahan di lembaga kaitannya dengan yang data yang ada di Dapodik. Jadi jangan lupa setiap ada perubahan segera dengan update Dapodiknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data. Terima kasih Pak Joko atas materi yang diberikan kepada kami semua. Bapak Ibu, kami akan melanjutkan
paparan yang tadi sempat terhenti. Baik, kita masih menunggu biar akan tertampil di layarnya Bapak Ibu semua. Baik, tadi kaitannya dengan permasalahan faktor dan rekomendasinya ini, maka tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yamyin bahwa yang kompeten untuk menilai kerusakan di sekolah Bapak Ibu adalah orang dari PU, atau jika Bapak Ibu kepala sekolah dan dari pihak sekolah memang memiliki kenalan konsultan yang mengerti kaitannya dengan bangunan, itu juga dapat meminta bantuan kepada beliau, tetapi pengesahan tetap melalui PU. Lalu dasar hukum tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yamyin, kaitannya tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum serta Surat Edaran Mendikbud. Isinya sebagai berikut, Bapak Ibu. Sebagai syarat pengusulan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2021, pemerintah daerah diminta melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah yang bersangkutan. Penilaian dilakukan menggunakan formulir dari Kementerian PUPR dan dilakukan oleh Dinas PUPR atau tenaga teknik sipil lain. Selanjutnya, hasil penilaian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR dan dilampirkan bersama dokumen pengusulan kegiatan DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2021 pada sistem Krisna. Ini dasarnya Bapak Ibu. Nanti filenya akan kami kirimkan semua ke Bapak Ibu. Lalu definisi kerusakan ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko. Definisi kerusakan sudah dijelaskan oleh Pak Joko. Ilustrasi bangunan juga ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Joko juga. Nah, yang alur penilaian kerusakan Bapak Ibu, alur penilaian kerusakan, kondisi pengecekan yang pertama adalah pondasi. Jika ternyata pondasinya bermasalah, lebih dari atau sama dengan 30%, maka bisa dikatakan itu rusak berat. Proses berikutnya Bapak Ibu tidak perlu menilai kaitannya dengan lantai, kaitannya dinding dan atap. Ini kalau masalahnya dengan pondasi. Kalau pondasi kerusakannya tidak sampai 30%, maka pengecekan berikutnya adalah pengecekan kolom, balok dan plat. Nah, kalau di sini juga kerusakan lebih dari 30%, maka bisa dikatakan rusak berat. Nah, nanti kalau ternyata ini belum di kolom, balok, plat itu belum sampai 30%, nanti menghitungnya adalah dari kerusakan atap. Nah, terus dari atap belum sampai 30%, nanti baru dindingnya, pengecekan dinding. Ini nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat di paparan yang nanti akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semua. Lalu untuk pondasi, ini kondisi pondasi Bapak Ibu. Yang dimaksudkan dengan pondasi turun merata adalah pondasinya dari posisi awal sekian, turun semuanya. Lalu pondasi turun tidak merata seperti ini. Bangunan miring, pondasi longsor, ini nanti Bapak Ibu pasti lebih mengerti kaitannya kalau sudah melihat paparan ini, karena kami memang tidak punya kapasitas untuk menjelaskan kaitannya dengan sarpras. Ini contoh yang retak rambut dan retakan besar, beton yang terkelupas, ini. Tulangan terlihat kolom melengkung, ini sudah. Lalu ada kolom yang patah, sampai ada perhitungannya Bapak Ibu. Terus besi beton korosi, ini yang banyak kami temui di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Lalu balok patah. Ini. Nah, nanti untuk menilainya Bapak Ibu, untuk menilai ini,
sudah ada file Excel yang digunakan untuk menilai tingkat kerusakan. Ini adalah file Excel yang digunakan untuk melihat tingkat kerusakan dari bangunan, Bapak Ibu. Nanti sudah ada identitas dari Dinas Pendidikan, lalu sekolah dasar mana atau SMP mana. Formatnya semua sama, dari TK, dari SD, dari SMP, formatnya semua sama. Nah, terakhir di bawah itu, oke. Di Excel-nya itu nanti Bapak Ibu juga akan ada pengesahan dari PUPR itu yang harus dimintakan ke PUPR, yang harus PUPR. Untuk kami yang akan kami mintakan ke Bapak Ibu kaitannya dengan data-data adalah kami menemukan ada PD peserta didik yang nama ibu kandungnya tidak benar, ada PTK, ada PTK ganda, dan PTK induk ganda. Jadi Bapak Ibu nanti kami juga akan mengirimkan ke Bapak Ibu semua, ada peserta didik yang nama ibu kandungnya tidak wajar. Nama ibu kandung tidak wajar, hanya ibu. Lalu ada juga PD yang tidak wajar, PD yang tidak wajar. Lalu dia juga tercatat di lebih dari satu lembaga. Begitu Bapak Ibu, nanti untuk materi akan kami kirimkan ke Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf untuk tanya jawab memang tidak kami buka karena Bapak Ibu pejabat yang menanganinya tadi setelah menyampaikan materi, beliau sudah memiliki kegiatan yang lain. Maka untuk kegiatan yang kali ini kaitannya dengan Sarpras, kami cukupkan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruhnya. Materi akan segera kami kirim dan mohon bantuannya untuk segera checking, meminta bantuan ke PUPR atau konsultan yang mengetahui kaitannya dengan bangunan untuk checking kondisi bangunan di sekolahnya Bapak Ibu sehingga teman-teman operator nanti tinggal mengisi hasil dari cek yang dari PUPR atau konsultan. Begitu Bapak Ibu, kami akhiri. Selamat siang Bapak Ibu.